Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 27 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama kembali di Masjid Asy-Syarifah Shalihah, Martapura, Kalimantan Selatan, dalam kajian rutin setiap Selasa pagi menjelang siang untuk muslimah di Masjid Asy-Syarifah Shalihah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Akhwatil muslimah, ahibati, hafidhakumullah, hafidhakunallah. Saudara-saudariku muslimah yang semoga selalu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Hari ini tanggal 27 Dzulqa'dah, dan hari ini hari Selasa, besok 28 hari Rabu, kemudian hari Kamis 29. Berarti kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, imma malam Jumat, atau jika
bulan Dzulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari, berarti malam Sabtu masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, imma malam Jumat ataupun malam Sabtu. Sekarang kita berarti malam ini malam Rabu, berarti tinggal beberapa malam saja. Saya ingin bertanya kembali kepada saudari-saudari muslimah, terutama panitia kajian, apakah kita mau membahas keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ataukah kita melanjutkan pembicaraan tentang kitabus shalah dan membicarakan tentang as-sunan ghairur rawatib, salat-salat sunnah yang tidak rawatib. Perkaranya saya kembalikan kepada ibu-ibu, saya tunggu sekarang, mungkin ada jawaban. Kenapa saya bertanya? Mungkin karena ada ustadz lain yang sudah membahas di sini tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau seandainya belum ada dan belum akan dibahas, maka sangat-sangat penting untuk dibahas. Nah, silahkan Bu, lanjut kitab atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa? Hari-hari. Ya, tunggu sebentar, ada mic-nya. Bismillah, 10 hari awal Dzulhijjah aja Ustaz. Siap. Ya. Barakallah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatil muslimah hafizakumullah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Poin yang pertama yaitu apa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan pertama adalah bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Kepada kawan-kawan yang nonton saya melalui Australia, mudah-mudahan bermanfaat. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut dengan dalil, yaitu surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashr, yang artinya demi waktu fajar dan demi 10 hari demi waktu fajar dan demi 10 hari. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa al-fajru, demi fajar di sini maksudnya adalah as-subuh, waktu subuh. Dan ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid,
Ikrimah, Imam As-Suddi, Imam Masruq, Imam As-Suddi sampai situ, bahwa al-fajr yang dimaksud adalah waktu subuh. Adapun nginging, kenapa nginging? Nginging, kenapa nginging? Kemudian Masruq, seorang tabi'i, Imam Mujahid, kemudian Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, juga seorang tabi'i, mengatakan al-muradu bihi fajru yaumun nahr, fajru yaumin nahr khasah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman demi fajar, yang dimaksud demi fajar di sini adalah waktu fajar hari Idul Adha secara khusus. Waktu fajar hari Idul Adha secara khusus. Wa huwa khatimatul layali al-ashr, dan dia adalah penutup dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Penutup dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan di sini berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan tidaklah Allah menjadikan al-fajru sebagai sumpah kecuali waktu fajar tersebut memberikan pelajaran yang penting dan mempunyai kedudukan yang agung dalam agama Islam. Kemudian Allah berfirman walayalin ashr, yang artinya demi malam yang 10. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-muradu biha asyru Dzulhijjah. Malam yang 10 maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair, Imam Mujahid, wa ghair wahidin minas salafi wal khalaf, dan juga tidak sedikit dari para ahli tafsir, dari para sahabat ataupun orang-orang yang datang belakangan. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Sekali lagi, dari sisi mana keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan Allah bersumpah dengannya? Karena dengan Allah bersumpah dengannya berarti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah sesuatu yang agung. Karena sumpah itu adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Allah menyebutkan wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Maka ini menunjukkan keutamaan 10 malam pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena Allah menyebutkan yang diagungkannya untuk menekankan pembicaraannya. Ini poin pertama. Ya, ini poin pertama yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian poin yang kedua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah utama dilihat dari sisi bahwa dia adalah al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang sudah maklum untuk berzikir di dalamnya. Hari-hari yang sudah maklum untuk berzikir di dalamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka di sini maksudnya orang-orang yang menunaikan ibadah haji, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashr, hari-hari yang telah ditentukan yang kita disyariatkan untuk menyebut Allah, banyak-banyak berzikir di dalamnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa'allaqahu al-Bukhari anhu bi sighatil jazmi bihi. Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab sahihnya bahwa 10 hari atau hari-hari yang telah ditentukan untuk memperbanyak zikir di dalamnya adalah maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau sebutkan secara muallaq tanpa sanad, tetapi dengan redaksi lafaz yang kuat. Nah, ini menunjukkan kekuatan bahwasanya keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah, yaitu dia termasuk dari al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk memperbanyak zikir. Dan ini juga pendapatnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Imam Mujahid, Imam Atha bin Abi Rabah, Sa'id ibn Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'am As-Sadusi, Ad-Dhahhak, Atha Al-Khurasani, Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, dan ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena dia termasuk al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan untuk memperbanyak zikir di dalamnya. Nah, yang ketiga, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah, yaitu Rasulullah SAW menyatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari sepanjang sejarah dunia, seutama-utama hari sepanjang sejarah dunia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr, keutamaan hari-hari terbaik dunia sepanjang sejarah dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, wala mithluhunna fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah tidak ada yang semisal dengannya ketika seseorang berjihad di jalan Allah? Artinya, apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah keutamaannya tidak bisa ditandingi meskipun seseorang berjihad di jalan Allah di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu bitturab, yang artinya tidak ada yang semisal dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
walaupun berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang mengenakan wajahnya dengan pasir. Artinya mati di medan pertempuran, wajahnya tersungkur karena mati di medan pertempuran, tersungkur ke tanah. Nah, ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi apa yang akan kita hadapi malam yang dimulai dari malam Jumat depan ataupun malam Sabtu depan, ini tidak sembarangan. Ya, seutama-utama hari sepanjang sejarah dunia yang berulang di setiap tahunnya. Seutama-utama hari yang sepanjang sejarah dunia yang berulang setiap tahunnya. Kemudian yang keempat, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena di dalamnya terdapat hari-hari utama di dalam agama Islam. Di dalamnya terdapat hari-hari utama dalam agama Islam. Di antara hari-hari tersebut adalah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Yang disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Karena disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, li'anna an-nas kanu yatarawna fihi minal ma' fi Makkah wa yakhrujuna bihi ila Mina haitsu kana ma'duman fi tilkal ayyam liyakfihim hatta al-yawm al-akhir min ayyamil hajj. Karena pada tanggal 8 Dzulhijjah tersebut disebut hari Tarwiyah karena mereka yataraun, maka disebut dengan Tarwiyah. Yataraun, maksudnya yataraun mengisi tempat-tempat air mereka di kota Mekah, ya, untuk mereka bawa keluar menuju Mina, ya, yang mana pada waktu itu di Mina tidak ada air, agar mencukupi keperluan mereka sampai hari terakhir dari masa haji, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini yang menunjukkan kenapa disebut dengan hari Tarwiyah. Ahibati hafizakumullah taala, apakah ada hadis khusus tentang hari Tarwiyah? Allahu a'lam, sepengetahuan saya belum ada hadis khusus tentang keutamaan hari Tarwiyah. Keutamaannya mungkin kita bisa ambil dari dia hari pertama dimulai a'malul hajj. Dia hari pertama dimulai amalan-amalan orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, dia hari pertama dimulai amalan-amalan yang menunaikan ibadah haji. Karena ketika di hari Tarwiyah tersebut tanggal 8 Dzulhijjah, para jamaah haji yang mengerjakan haji tamattu', maka mereka mandi, kemudian mereka memakai kain ihram, kemudian setelah itu mereka berniat ataupun berihram, berniat untuk menunaikan ibadah haji. Lalu mereka pergi ke Mina, kemudian mereka sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina dengan cara diqasar pada waktunya. Nah, kemudian tanggal 9-nya baru pergi dari Mina ke Arafah. Jadi satu keutamaan hari Tarwiyah yang saya ketahui sampai sekarang hanya itu, bahwa dia termasuk dari hari pertama amal ibadah haji dimulai, ya, dan itu pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena di dalamnya terdapat hari-hari yang penting. Hari kedua yang penting yaitu
tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, yang disebut dengan hari Arafah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari Arafah termasuk hari yang agung dalam agama Islam. Kenapa disebut dengan hari Arafah? Karena pada hari tersebut seluruh kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji, mereka pergi ke Arafah dan berwukuf di Arafah. Dari mulai tergelincir matahari ke arah barat menunjukkan waktu zuhur sampai terbenam matahari di barat menunjukkan waktu maghrib, maka hari tersebut disebut dengan hari Arafah. Dan itu ada di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat hari Arafah yang agung. Apa keagungan hari Arafah? Keagungan hari Arafah yang pertama, dia termasuk salah satu hari yang ada di dalam bulan-bulan suci. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 39, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan yang termaktub di dalam kitabullah. Pada hari Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. 4 bulan suci itu adalah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, salasatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Kemudian yang keempat bulan Rajab. Dan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Di sini letak keutamaan hari Arafah. Kenapa? Karena dia termasuk salah satu hari dari hari-hari bulan suci. Kemudian juga hari Arafah utama karena hari Arafah termasuk dari salah satu hari menunaikan ibadah haji, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Dan bulan-bulan yang telah ditentukan tersebut adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan hari Arafah termasuk dari bulan-bulan haji atau salah satu hari dari hari-hari haji. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, hari Arafah juga adalah hari yang paling utama. Kenapa? Karena berpuasa di dalamnya termasuk menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian keutamaan hari Arafah juga, dia adalah hari rayanya kaum muslimin setiap tahunnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah wa yaumun nahar
wa ayyamu mina aiduna ahlul Islam. Hari Arafah dan hari Nahar. Hari Nahar yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari Mina yaitu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari raya kita orang-orang Islam. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Kemudian keutamaan hari Arafah juga, bahwa berdoa pada hari Arafah adalah doa yang paling terbaik, sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Nah, dan ini umum. Pendapat yang lebih kuat, ini umum. Ya. Bukan hanya doa yang dipanjatkan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji yang berwukuf di Arafah, akan tetapi doa yang juga dipanjatkan oleh seluruh kaum muslimin yang waktu itu bertepatan dengan hari Arafah. Kemudian keutamaan hari Arafah yang lain, yaitu di hari Arafah Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaum aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya di dalamnya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Nah, ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Ya, keutamaan hari Arafah. Nah, dengan keutamaan tersebut dan hari Arafah ada pada tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan bagian dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka disitulah keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Di dalamnya terdapat hari Arafah. Kemudian keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga di dalamnya terdapat Yaumun Nahar. Kalau tadi hari Tarwiyah, hari Arafah, ini hari Nahar, nun, ha, dan ra. Hari Nahar, yaitu dia tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan hari Nahar? Karena pada hari itu kaum muslimin banyak menyembelih unta. Ya, banyak menyembelih unta. Dan menyembelih unta bukan di tenggorokan, tetapi di pangkal leher. Menyembelih unta bukan di tenggorokan, tetapi di pangkal leher. Nah, ini mungkin bisa diperlihatkan kepada para jamaah sekalian, ya. Mungkin bisa di zoom antum. Ya, jangan hidungan di zoom. Nah, lihat di situ yang dipotong atau disembelih adalah pangkal leher unta. Kelihatan belum, Bu? Nah, pangkal leher unta. Sedangkan makanya disebut dengan nahar. Sudah cukup. Ya, itu disebut dengan nahar. Ya, sedangkan sapi atau kambing maka disebut dengan dzabah. Dzal, ba, dan ha. Dzabah. Kenapa? Karena disembelih dengan cara mendzabahnya melalui tenggorokannya. Ini kan tenggorokan, ini pangkal leher. Ya, maka yang disebutkan dalam Al-Quran
dua-duanya. Misalkan dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan naharlah untuk Rabbmu. Nahar di sini berarti menyembelih unta. Kemudian sedangkan disebutkan dalam Al-Quran yaitu tentang zabah, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yafta'alun. Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu, lihat sapi ya, adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya. Lihat, kalau sapi kambing pakai kata-kata dzabah, fadzabahuha. Ya. Maka di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat Yaumun Nahar, hari yang kaum muslimin menyembelih hewan kurban, di antaranya unta di dalamnya. Nah, apa keutamaan Yaumun Nahar? Ya, apa keutamaan Yaumun Nahar? Maka ahibati hafizakumullah, ada beberapa keutamaan Yaumun Nahar. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Yaumun Nahar berarti tanggal berapa Bu Yaumun Nahar ini? Hari Nahar ini 10 Dzulhijjah. Hari Nahar ya, tanggal 10 Dzulhijjah, keutamaannya adalah hari rayanya kaum muslimin yang paling terbaik sepanjang sejarah hidup manusia sampai akhir masa. Hari rayanya kaum muslimin yang paling terbaik sepanjang sejarah hidup manusia sampai akhir masa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Abbas, saya lupa antara keduanya, bahwa Anas bin Malik bercerita, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, dari Mekah kota Madinah, kemudian fara'a al-Yahud, mereka melihat, bukan al-Yahud, mereka melihat kaum Ansar bermain-main pada 2 hari. Bermain-main pada 2 hari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ma hadzanal yauman? Ada apa kalian dengan 2 hari ini? Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, kunna fil jahiliyah dan abu fihima. Kami di masa jahiliyah kami beriang gembira pada 2 hari tersebut, karena hari tersebut kami anggap sebagai hari raya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum bi yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik dari keduanya. Yang lebih baik daripada keduanya. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, yaitu hari Nahar. Ya, yaitu hari Nahar. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, keutamaan yang kedua hari Nahar adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa hari Nahar adalah hari yang paling terbaik di sisi Allah Jalla fi'ula. Hari yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala Jalla fi'ula. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad mengatakan, khairul ayyami 'indallah yaumun nahar. Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari Nahar.
wa huwa yaumul hajjil akbar kama fi sunani Abi Daud, dan dia adalah hari haji akbar sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zamal ayyami 'indallah yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari nahar. Ini yang kedua, keutamaan hari nahar. Yang ketiga, keutamaan hari nahar, dia adalah hari haji akbar. Hari haji akbar. Jadi di sini keliru orang yang mengatakan bahwa hari haji akbar itu adalah apabila wukufnya hari Kamis, kemudian Idul Adha-nya hari Jumat. Ini keliru. Ya, kenapa? Karena setiap hari nahar itu adalah hari haji akbar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumul hajjil akbar." Ini adalah hari haji akbar. Para ulama menjelaskan kenapa hari nahar disebut hari haji akbar. Karena di dalam hari tersebut mu'dhamu ayyam a'malil hajj takun fiha. Kebanyakan amalan haji ada di dalam hari itu. Di antaranya melempar jamratul aqabah, di antaranya menyembelih, di antaranya mencukur, di antaranya tawaf ifadah, di antaranya sa'i haji, dan di antaranya di antaranya itu sa'i haji. 5 amalan besar pada jamaah haji ada pada hari nahar, maka dia disebut dengan hari haji akbar. Ya, hari haji akbar. Keutamaan yang keempat dari hari nahar adalah annahu yaumu idil muslimin, bahwa dia adalah hari rayanya kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyriq aiduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb." Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, ayyamut tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari raya kita orang-orang Islam, dia adalah hari-hari makan dan minum. Bukan berarti tugasnya cuma makan dan minum, tetapi dia hari-hari yang tidak boleh berpuasa padanya. Belum dari tadi buka fikih sunnah kan dipakai. Baik, ya, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Itulah keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya terdapat hari-hari yang agung seperti hari Arafah, hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari Nahar. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang agung? Kan tadi yang pertama sudah kita sebutkan, Allah bersumpah dengannya, dan ini menunjukkan keagungan, karena tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia termasuk hari-hari yang telah ditentukan untuk memperbanyak zikir di dalamnya, ditentukan oleh Al-Quran. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah seutama-utama hari dunia sepanjang sejarah dunia sampai akhir masa. Yang keempat, karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari-hari istimewa. Hari yang pertama apa, Bu? Hari Tarwiyah. Hari yang kedua apa? Hari Arafah. Hari yang ketiga apa? Hari Nahar. Ya, dan sudah saya sebutkan kenapa hari Tarwiyah utama, kenapa hari Arafah utama, kenapa hari Nahar utama. Taib, yang kelima sekarang, yaitu karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah istima'u ummahatil ibadat fiha, terkumpul pokok-pokok ibadah di dalamnya. Terkumpul pokok-pokok ibadah di dalamnya. Baik. Apa itu?
Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang bermadzhab Syafi'i di dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Walladzi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi ashri dzil hijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi." Yang artinya, dan yang terlihat bahwa sebab diistimewakannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena terkumpulnya pokok-pokok ibadah di dalamnya, seperti sholat, puasa, sedekah, haji, dan itu tidak terjadi kecuali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya ingin bertanya sekarang, dari poin yang kelima ini, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berarti adalah karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah pokok seperti sholat, puasa, sedekah, dan haji. Baik Bu, kalau ada yang bertanya, sholat yang dimaksud sholat apa Bu? Sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Ya, terkumpulnya ibadah-ibadah yang pokok di dalamnya yaitu sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Puasa yang dimaksud puasa apa Bu? Puasa hari Arafah. Sedekah yang dimaksud sedekah apa Bu? Berkurban. Sedekah yang dimaksud adalah berkurban. Karena seseorang ketika berkurban, dia, Rasulullah SAW mengatakan as-sulus untuk dimakan, dan sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan. Berarti sedekah yang dimaksud adalah berkurban dan haji. Dan ini semua tidak bisa terjadi kecuali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, inilah keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu amalan yang keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, ya, keutamaan pertama adalah beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibandingkan beramal saleh di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai jihad. Saya ulangi, keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal saleh lainnya, amal saleh di 10 di hari-hari lainnya sampai berjihad, dibandingkan beramal saleh di 10 hari lainnya sampai berjihad. Maksudnya sampai berjihad itu juga tidak bisa mengalahkan dan tidak bisa lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja min nafsi wa malih thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tidak juga jihad di jalan Allah?"
lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kata Rasulullah SAW, tidak juga jihad. Tidak juga jihad di jalan Allah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang keluar, dia berjihad dengan nyawanya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali sedikit pun dengannya. Artinya meninggal di medan pertempuran. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ini termasuk daripada keutamaan beramal saleh di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Nah, timbul sekarang pertanyaan, apa amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan? Yang mana amal-amal saleh tersebut jika dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dimulai tahun ini malam apa, Bu? Malam Jumat atau malam Sabtu? Ya, tergantung harinya 29 Dzulqa'dah atau 30 Dzulqa'dah. Ya. Maka perhatikan baik-baik. Amalan-amalan yang sangat dianjurkan yang bernilai lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal saleh pada selainnya, hatta jihad fisabilillah, sampai pun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa kalah pahalanya, bisa lebih dicintai oleh Allah beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama yaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Nah, bulan-bulan yang telah ditentukan tersebut adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, kemudian umrah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Pergi menunaikan ibadah umrah kepada umrah lainnya penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur ia tidak memiliki pahala kecuali surga. Nah, ini menunjukkan amalan yang sangat diutamakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah haji dan umrah. Yang kedua, diutamakan ya amalan yang sangat dianjurkan, yaitu berpuasa. Berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah keumuman ayat hadis tadi, riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan puasa tidak ada keraguan bahwa dia adalah amal saleh. Maka termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Ahmad dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yaum Ashura wa 3 ayyam min kulli syahr, awwal itsnain min asy-syahr wa khamisain." Artinya, Nabi Muhammad SAW senantiasa biasa berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Lihat, 9 hari dari bulan Dzulhijjah.
dan hari Asyura tanggal 10 Muharram, dan 3 hari di setiap bulan. Senin pertama dari bulan dan 2 Kamis. Senin pertama dari awal bulan dan 2 Kamis. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad menunjukkan bahwasanya kebiasaan Rasulullah SAW berpuasa 9 Dzulhijjah. Artinya berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Terutama berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjahnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mengampuni dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, apakah ada khilaf bahwasanya apakah Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara lengkap? Ya, apakah Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara lengkap? Artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9. Kenapa ini dipermasalahkan? Karena dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata anna Rasulullah SAW kana la yad'u thalathan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan 3 perkara. Siyamul Ashr, berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa siyamu thalathati ayyam min kulli syahr, berpuasa pada 3 hari di setiap bulan, wa raka'ataini qabla al-ghadat, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan itu dalam hadis riwayat Imam An-Nasai. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita ya, mohon bersabar ya, ini ujian. Kalau anak-anak menangis begitu wajar ya, anak-anak menangis begitu wajar. Kalau seandainya sudah cadaran menangis seperti itu di majelis ilmu, ini luar biasa. Baik, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qattu, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sama sekali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, seakan-akan ada pertentangan, ya, ada pertentangan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Nailul Awtar mengatakan, paham bu pertentangannya? Jadi kita disyariatkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku belum pernah melihat sama sekali Rasulullah SAW berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau Nailul Awtar bahwa menggabungkan antara hadis Hafsah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha susah. Ya, menggabungkannya adalah susah. Kenapa? Karena hadis Hafsah menyatakan Rasulullah SAW berpuasa tidak pernah beliau tinggalkan puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sama sekali berpuasa tanggal 10 Dzulhijjah. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil jawaban yang disebutkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ya, Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Qad ta'ammaltul haditsain wattadha li anna hadits Hafsah fihi ittirab wa hadits Aisyah ashahha minhu." Aku telah meneliti dua hadis ini. Hadis Hafsah riwayat Imam An-Nasai, hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Dan aku perhatikan hadis Hafsah terdapat kegoncangan, hadisnya lemah. Yang mana Nabi Muhammad SAW berpuasa dari awal sampai akhir, hadisnya lemah. Dan hadis Aisyah lebih sahih. Wal jam'u alladhi dzakarahu Asy-Syaukani fihi nazar. Dan cara menjamak yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalamnya terdapat perbincangan, maksudnya tidak terlalu kuat cara menjamak dua hadis tersebut. Wa yab'udu jiddan an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumul 'ashr wa yakhfa dzalika 'ala Aisyah. Dan jauh sekali kemungkinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak menemuinya atau tidak pernah mengetahuinya. Ini jauh sekali kemungkinannya. Ma'akoni yaduru 'alaiha fi lailatain wa yawmain min kulli 9 ayyam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW senantiasa di setiap 9 hari, kan beliau punya istri 9. Setiap 9 hari, ya. Kemudian beliau menggilir Aisyah 2 hari. 9 hari beliau menggilir Aisyah 2 hari. Kenapa? Karena Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha menghibahkan harinya yang digilir oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka susah untuk Nabi Muhammad SAW tidak diketahui oleh Aisyah berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, walakin adama saumihi sallallahu alaihi wasallam al-ashra la yadullu ala adami afdaliyati siyamiha. Ini menunjukkan bahwa tidak berpuasanya Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan tidak utamanya berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ta'ridu lahu umur tushghiluhu 'anis shaum. Karena mungkin Nabi Muhammad SAW sibuk, ada beberapa perkara yang membuat beliau sibuk, akhirnya tidak berpuasa. Ya, akhirnya beliau tidak berpuasa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya menggabungkan hadis Hafsah riwayat Imam An-Nasai yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa tidak pernah meninggalkan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sedang dengan riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sama sekali berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Cara menggabungkannya adalah yaitu Nabi Muhammad SAW mungkin beliau tidak berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena ada beberapa perkara yang membuat beliau sibuk. Akan tetapi kemungkinan ini tidak menutup bahwa tetap berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah istimewa. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa beramal saleh di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pada selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, pada selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini ahibati hafizakumullah taala. Jadi tetap Bu, ya diperbolehkan ibu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Amalan yang ketiga
yaitu memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilaih al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah, beramal saleh di dalam hari-hari tersebut dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di dalam 10 hari pertama tersebut dari ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu Akbar, dan ucapan alhamdulillah. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Dan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya meriwayatkan kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbirani wa yukabbirun nas bi takbirihima. Kata Imam Bukhari rahimahullah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an, kedua-duanya pergi ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka berdua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka berdua bertakbir dan akhirnya orang-orang mengikuti takbir mereka berdua. Mengikuti di sini maksudnya bukan bertakbir bersama-sama, tetapi ikut bertakbir. Ya, tetapi ikut bertakbir. Kemudian Imam Bukhari juga mengatakan wa kana Umar yukabbiru fi qubbatihi bi Mina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina takbira. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sang bapak, ketika beliau menjadi pemimpin, beliau bertakbir di Mina. Maka kemudian Masjid Khaib mendengar, orang-orang yang di Masjid Khaib mendengar takbir beliau. Kemudian mereka pun bertakbir. Kemudian pasar-pasar di Mina pun orang-orang di dalamnya bertakbir. Akhirnya Mina menggema dengan takbir. Akhirnya Mina bergema dengan takbir. Ini akhwatil muslimah hafizakumullah. Begitu juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yukabbiru Mina tilkal ayyam wa khalfas salawat wa ala firashih wa fi fustatih wa majlisih wa mamshahu tilkal ayyami jami'an. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Di setelah selesai sholat, ketika mau tidur, ketika di atas kasur, ketika di tempat duduk, ketika sedang berjalan, seluruhnya bertakbir. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu mulai dari malam Jumat ataupun malam Sabtu yang akan datang memperbanyak takbir. Sampai kapan? Sampai hari ke-13 Zulhijjah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita mengetahui keutamaan bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal-amal saleh apa yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tinggal satu amalan yang belum saya sebutkan, yaitu apa? Berkurban. Ya, berkurban. Apakah ada hadis sahih tentang berkurban? Perhatikan baik-baik. Hadis sahih diantaranya riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adama yauman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar dibandingkan meneteskan darah, yaitu menyembelih kurban.
wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a bil ard fatayyibu biha nafsan fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Maksudnya hewan-hewan yang kita kurban tersebut nanti akan datang pada hari kiamat. Dia menjadi saksi pemberat amal ibadah kita. Dan sesungguhnya darah akan benar-benar tercecer dari sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala pada sebuah tempat sebelum tercecer di bumi. Maksudnya ketika seorang berkurban kemudian menetes darahnya, sebelum jatuh ke bumi itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fatibu biha nafsan. Berkurbanlah dengan hati yang lapang. Sebagian orang, Bu, berkurban itu hatinya tidak lapang, mencari hewan kurban yang paling murah semartapura. Akhirnya dapat, kemudian dia bayar. Datanglah nanti dia dengan hewan kurban sapi setengah kambing. Kenapa? Saking kurusnya. Ini orang-orang kadang-kadang kalau sebagian orang berkurban ataupun beribadah dengan hartanya, maka beribadah yang paling rendah derajatnya. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini azimaini saminaini aqranain dzabahahuma biyadihi samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 domba kibas jantan yang besar dan gemuk, azimain saminain, besar dan gemuk, yang mempunyai 2 tanduk, yang bulunya kebanyakan putih dan hitamnya hanya pada kaki-kakinya. Rasulullah SAW menyebutkan nama Allah dan menyembelihnya sendiri, dan beliau meletakkan kakinya pada pipi dari hewan kurban tersebut, kemudian beliau sembelih. Maka fatibu biha nafsan, maka lapang dadalah ketika berkurban. Nah, ini satu hadis sahih yang menunjukkan keutamaan berkurban, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar adalah berkurban. Dan juga kurban nanti akan menjadi saksi di hari kiamat, akan datang pada hari kiamat tanduknya, bulunya, kemudian juga kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah yang menetes sebelum tertetes di bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah menerimanya. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa semestinya seseorang yang berkurban hendaknya dia lapang dada. Adapun hadis yang lemah, hadis riwayat Imam Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha." Wahai Fatimah, bangunlah menghadap kepada kurbanmu dan saksikanlah hewan kurbanmu disembelih. Nah, makanya sebagian orang kadang-kadang ada yang dia mengharuskan datang melihat hewan kurbannya saat disembelih. Maka ini hadisnya lemah. Fa innahu yughfaru laka 'inda awwal qatratin min damiha. Sesungguhnya akan diampunkan untukmu wahai Fatimah, yughfaru laki. Ya, saat tetesan darah pertama keluar, kullu dzambin amiltihi, seluruh dosa yang kau kerjakan. Wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Ya, dan ucapkanlah bacaan tersebut. Maka Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Bahkan beliau mengatakan hadisnya mungkar, hadis lemah yang menyelisih hadis yang sahih, maka menjadi mungkar. Hadis yang lain juga yang lemah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata,
qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa itu hewan kurban? Maksudnya apa keutamaannya? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnatu abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kurban adalah syariat nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu para sahabat bertanya lagi, fama lana fiha ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kami dapati kalau kami berkurban? Keutamaan apa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu yang ada pada sapi, kambing itu akan diganjar dengan satu hasanah. Coba pian, kaulah menghitung berapa banyak bulu yang ada pada kambing dan onta dan sapi. Ya. Sampai rabun mata kada habis menghitungnya. Bikulli sya'ratin hasanah. Di setiap bulunya itu diganjar satu hasanah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, fasuf ya Rasulullah. Kalau wal bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu domba-domba itu. Maka kata Rasulullah SAW, bikulli syaratin minas suf hasanah. Di setiap satu rat wal dari domba-domba yang ada, itu saat diganjar mendapatkan satu amal hasanah, satu hasanah, satu pahala baik. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, itu keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan kurban. Satu yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, yang di dalamnya bahwa berkurban amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan hewan kurban akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Kemudian darah yang tercecer akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari darah-darah hewan kurban tersebut. Itu yang hadis tentang keutamaan berkurban yang sangat yang sahih. Adapun yang tidak sahih di antaranya adalah seluruh dosa akan diampuni saat tetesan pertama darah hewan kurban tertetes. Ini hadis tidak sahih. Yang kedua juga setiap bulunya akan mendatangkan pahala atau hasanah. Maka ini juga hadis tidak sahih. Wallahu a'lam. Itu kira-kira ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam 17 menit. Jika ada yang bertanya, maka saya persilahkan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Tidak ada? Ada bulik pun. Nah, silakan Bu. Bismillah, barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah disyariatkan setelah tawaf wada atau perpisahan melambaikan tangan kepada Ka'bah sebelum meninggalkan Mekah? Jazakallahu khairan. Tidak disyariatkan, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hal tersebut, ya. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Bagaimana jika suami tidak memberikan izin jika anak sekolah disekolahkan bermanhaj salaf, sekolah sunnah, karena kami dan suami berbeda pandangan dalam belajar agama? Maka jawabannya,
adalah istri berusaha untuk meyakinkan suami bahwasanya di sekolah-sekolah yang diajarkan bermanhaj salaf maka hanya mengajarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para sahabat. Ya, sang istri menjelaskan kepada suami dengan baik, dengan santun. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustadz jika di rumah masih memajang foto keluarga karena suami melarang melepasnya? Maka jawabannya, hukum memajang foto keluarga adalah perbuatan yang tidak bermanfaat dan juga dikhawatirkan menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang Nasrani. Ini perbuatan yang tidak bermanfaat dan dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya fihi tasawir, di dalamnya ada gambar-gambar dan masuk di dalamnya foto, ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Talhah radhiyallahu anhu, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga gambar foto. Begitu juga dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar. Dan foto dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang yang tua yang sudah meninggal? Berkurban atas orang yang sudah meninggal ada 3 jenis. Yang pertama, berkurban atas orang yang sudah meninggal sebagai bagian dari kurban orang yang masih hidup. Sebagai bagian orang yang berkurban masih hidup. Seperti misalkan saya beli hewan kambing untuk berkurban, atau saya ikut 1/7 sapi untuk berkurban. Kemudian saya niatkan ini atas namaku dan keluargaku. Atas namaku dan keluargaku. Maka ini boleh. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang dimaksud bisa masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Maka ini yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis berkurban yang kedua atas orang yang sudah meninggal yaitu apabila si mayat sebelum meninggal dia berwasiat bahwa ini harta saya, jika saya meninggal maka tolong belikan hewan kurban dan kurbankan atas nama saya. Maka ini juga disyariatkan. Kalau seandainya orang yang sudah meninggal, sebelum meninggal dia berwasiat untuk berkurban dengan hartanya. Yang ketiga adalah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal secara tersendiri. Saya beri contoh, saya beli hewan kurban, kambing atau ikut 1/7 sapi. Kemudian itu saya atas namakan bapak saya yang sudah meninggal. Maka ini tidak disyariatkan atau belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun depan saya beli lagi kambing atau ikut 1/7 sapi. Kemudian saya niatkan untuk ibu saya yang sudah meninggal. Tahun depannya lagi saya beli lagi kambing atau ikut 1/7 sapi. Saya niatkan untuk kakek yang sudah meninggal. Tahun depannya saya beli lagi. Saya niatkan untuk nenek yang sudah meninggal. Tahun depannya saya beli lagi untuk buyut sampai atas. Semua keluarganya dia anggap sudah dia kurbankan. Kemudian dia bertanya kepada Ustaz, Ustaz, semua keluarga saya yang sudah meninggal sudah saya kurbankan atas nama mereka, dan saya pun sudah berkurban.
kira-kira untuk siapa lagi saya berkorban? Nah, ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dua yang diperbolehkan berkorban atas orang yang sudah meninggal, satu yang belum disyariatkan. Allahu a'lam. Orang yang daftar kurban, sunnahnya menyebut nama saja ke panitia kurban atau hamba Allah saja. Sebut nama, ya, tidak mengapa. Sebut nama, karena nanti akan disebutkan namanya saat menyembelih. Ya, Bismillah, Allahu Akbar, hadza an fulan. Ini adalah atas kurban atas nama fulan. Nah, kalau disebutkan atas nama hamba Allah siapa? Semuanya hamba Allah nanti. Ya, jadi gini Bu. Ada sebagian orang menjaga agar dia ikhlas, tidak riya, tapi tidak pada tempatnya. Ya, contoh, kenapa ikam kada haji? Aku takutan riya. Kena ketahuan orang aku wukuf di Arafah. Lalu mau gimana? Wukufnya ya bersembunyi dalam botol, biar tidak ketahuan. Tapi kalau seandainya tetap bersembunyi dalam botol, kemudian di dalam botol sidin selfie, ketahuan. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan namanya dan jaga niatnya, jaga hatinya, jangan sampai ujub, merasa banyak amalnya, jangan sampai riya, menginginkan pujian manusia dari kurbannya tersebut. Allahu a'lam. Bagaimana bila seorang wanita ingin berpuasa 10 Dzulhijjah tapi masih ada hutang puasa Ramadan? Maka jawabannya puasa hutang puasa Ramadanlah, berpuasalah dengan niat membayar hutang puasa Ramadan. Ya, berpuasalah dengan niat membayar hutang puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan dapat juga berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Oh, ini tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak boleh berpuasa tanggal 10 Dzulhijjah hari raya. Apa namanya biar puasa hari raya? Orang makan kambing, makan sapi, daging sapi, daging kambing, sate, pian puasa. Ya, ini tidak boleh, ya. Meskipun mungkin maksudnya 9 Dzulhijjah mungkin ya. Mungkin. Kalau maksudnya 9 Dzulhijjah itu hari Arafah, maka seperti yang saya katakan tadi, berpuasalah dengan niat mengqadha puasa Ramadan. Dan itu bertepatan dengan hari Arafah. Semoga mendapatkan pahala puasa hari Arafah juga. Ini bagi yang pengoler. Ya. Apakah seseorang wanita terus izin suami bila ingin melakukan puasa 10 Dzulhijjah? Mungkin maksudnya di sini adalah berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu maksudnya ya. Maka jawabannya karena dia puasa sunnah maka iya, izin dengan suami. Karena mungkin kenapa harus izin dengan suami? Mungkin suaminya mau melakukan hubungan badan. Ya, karena dia puasa sunnah dan melayani suami wajib hukumnya. Itu pun dengan syarat suaminya ada di tempat. Kalau suaminya keluar kota, ya, atau dengan bini lain, ya, tidak perlu izin. Ya, izinnya kepada suami itu kenapa? Karena dikhawatirkan suaminya menginginkannya untuk melayaninya. Allahu a'lam. Bagaimana waktu kita beribadah haji dan umrah mengikuti pemimpin yang di kloter kita mengambil miqat umrah wajib di bandara Jeddah? Apakah ibadah tersebut merusak ibadah haji dan umrah tersebut? Karena sebelumnya kami tidak tahu dan belum mengikuti kajian salat. Maka jawabannya adalah kalau sudah terjadi maka yang bertanggung jawab alaman aftah. Yang bertanggung jawab adalah yang memberikan fatwa. Kalau sudah terjadi, sudah pulih, sudah lama hajinya, ya, maka yang bertanggung jawab adalah yang memberikan fatwa. Kalau seandainya masih sekarang baru terjadi, ya, mereka mengambil miqat di Jeddah, padahal itu sudah masuk ke dalam miqat, maka lebih
lebih menenangkan hati dia menyembelih kambing di sana. Kenapa? Karena berarti dia meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu melewati miqat dalam keadaan berihram. Dia meninggalkan itu. Ya, kalau sedang terjadi sekarang ini, kalau sudah terjadi biarkan lewat saja. Wallahu a'lam. Ada anjuran sebelum sholat Idul Adha, yaitu tidak makan sebelumnya. Itu berlaku bagi yang berkurban saja. Dan jika diharapkan bisa makan dari hasil sembelihannya nanti, apakah sampai hewan itu dimasak baru boleh dimakan? Kasiannya orang nih lapar tak kerpian, sorenya dimasaknya. Apalagi ujar panitianya kita menyembelih hari ke-13. Tuh hapus tiap yang. Ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, perhatikan baik-baik bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana la yuftiru hatta yusalli adha. Beliau tidak makan sampai beliau sholat Idul Adha. Ini bukan berarti puasa, karena puasa itu harus ada niatnya. Puasa itu harus ada dianjurkan untuk bersahur, bukan. Tetapi kebiasaan Nabi, beliau tidak makan. Kalau seandainya mau makan bagaimana? Silahkan, tidak mengapa. Kebiasaan Rasulullah SAW tidak makan. Ya, tidak makan sampai beliau sholat Idul Adha dan makan dari hasil sembelihannya. Seperti itu ya. Bukan puasa, itu bukan puasa. Ya. Apalagi di sini disebutkan bahwasanya orang-orang yang berkurban, ya, itu berlaku hanya bagi orang yang berkurban. Ini juga hukum khusus yang memerlukan dalil dan tidak ada dalil. Ya, kalau begitu nanti orang tidak mau berkurban. Kelaparan aku 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena hewan kurbanku paling uncit disembelih. Ini tidak benar ya para ikhwah. Bagaimana wujud daging kurban saat dibagikan? Apakah dalam keadaan mentah atau dalam keadaan sudah dimasak? Maka jawabannya boleh dua-duanya. Ya, boleh dalam keadaan mentah, boleh dalam keadaan memasak. Bagaimana dengan daging saat akikah? Maka jawabannya seluruh daging atau seluruh hewan yang disembelih karena kesyukuran maka boleh dibagikan. Dibagikan baik dalam keadaan mentah atau dalam keadaan dimasak. Hewan yang tidak boleh dagingnya dibagikan, tidak boleh dagingnya dimakan oleh si penyembelih adalah hewan yang disembelih karena pelanggaran, seperti pelanggaran haji. Maka ini tidak diperbolehkan untuk dimakan oleh si penyembelihnya, hanya boleh disedekahkan. Ya, nah cara menyedekahkannya bisa dengan mentah ataupun dengan yang sudah dimasak. Allahu a'lam. Setiap bulan kan ada puasa hari putih 13, 14, 15. Sedangkan di bulan Dzulhijjah ini puasa hari putih berdekatan dengan hari raya Idul Adha. Apakah tetap bisa dilaksanakan atau tidak puasa tersebut? Mohon pencerahannya. Maka jawabannya puasa hari putih itu biasanya tanggal 13, 14, 15. Nah, ketika hari bulan Dzulhijjah, tanggal 13 Dzulhijjah itu masih hari tasyrik, diharamkan untuk berpuasa. Lalu bagaimana solusinya? Silahkan dia berpuasa tanggal 14, 15, 16 atau di hari-hari lain, yang penting 3 hari. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makan kambing termasuk sunnah? Maka jawabannya makan kambing termasuk kebiasaan ulun dan pian. Ya. Dia perkara mubah. Maksudnya mubah itu boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Apa beda antara amal ibadah dan amal saleh? Mohon diberi contoh. Sama saja. Amal ibadah artinya amalan tersebut berupa ibadah kepada Allah. Amal saleh berarti amal tersebut adalah amalan yang dianggap soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kelebihan rezeki, kita sudah berkurban, kemudian kita juga memberikan hewan kurban untuk keluarga agar ia juga bisa berkurban, dan
ia dan keluarganya. Apakah sama dengan berkurban sendiri atau sama utamanya jika kita sumbangkan hewan kurban agar orang lain juga bisa berkurban? Maka jawabannya dua-duanya utama. Dia beli hewan kurban sendiri, kemudian dia meniatkan atas namanya dan keluarganya, kemudian dia berikan uang kepada orang lain agar dia bisa orang lain tersebut bisa berkurban, kemudian orang lain tersebut niatkan atas nama dia dan keluarganya, dia dapat pahala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini kira-kira ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang ingin saya sampaikan, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Ya, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.